cengkeh, tebu, teh, kopi, arabica, kopi robusta, serta tembakau rakyat. Berbagai potensi komoditas pangan pertanian tersebut merupakan tumpuan dalam menjaga ketersediaan dan cadangan pangan di Kabupaten Pemalang. Bahkan berkontribusi mendukung ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan sektor pertanian di Kabupaten Malang merupakan bukti dari kerja keras masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Malang yang tetap tekun dan sabar mengelola lahan pertanian di tengah pesatnya perkembangan sektor industri tanpa adanya dukungan dan kerjasama dari masyarakat. Mustahil program-program pengembangan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan akan susah untuk bertahan ataupun berhasil. Oleh karena itu, dalam agenda panen raya di Desa Kaligilang ini, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam beserta segenap rombongan telah berkenan hadir untuk ikut bersama-sama merayakan keberhasilan dan motivasi petani agar semakin semangat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian di Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, pada kesempatan yang mulia ini, saya juga ingin mengajak Bapak Kapolda, Bapak Pangdam beserta rombongan, serta Ibu anggota DPR RI, Bu Eva, bahwa di samping komoditas pertanian lain yang dimiliki Kabupaten Malang, salah satu ikon Kabupaten Malang adalah adanya Mangga Istana. Sedikit ilustrasi saya sampaikan kenapa dinamakan Mangga Istana, karena pada kita event lomba hasil pertanian, salah satunya Mangga Pemalang itu menjadi juara nasional sehingga diberi nama Mangga Istana. Saat itu disajikan pada tanggal 17 Agustus peringatan ulang tahun kemerdekaan RI di Istana Negara. Jadi ini sebagai ilustrasi kok Ngoyoworo wong Pemalang manggane istana, itu ada sejarahnya. Demikian saya laporkan kepada beliau. Yang nanti Pak Kapolda, Pak Pangdam dan juga rombongan bisa melihat secara langsung dan nanti bisa memetik langsung di sana dan langsung bisa dikonsumsi oleh kita yang hadir di sana. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, khususnya kami masyarakat Kabupaten Malang merasa berbahagia hari ini karena petinggi-petinggi negeri ini hadir di Kabupaten Malang. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi untuk kita semua, berikan motivasi dan tentunya berikan semangat di tengah-tengah kita dalam keadaan pandemi corona yang ada di negeri ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 3. Mohon maaf. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kapolda Jawa Tengah yang terhormat Bapak Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SST MK didampingi Pangdam 4 Diponegoro. Dilanjutkan dimulainya panen raya ditandai dengan pemukulan kentongan. Saya itu bingung, apa izinnya terlalu kecil jadi purat tangan saya. Baik, sebelum saya mulai, ini ada ilustrasi Pak Bupati. Apa benar Pak Roni Kapolres itu udah panen duluan ini fotonya? Oh, nyoba aja. Izin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, saya banggakan Saudara Kamil Pangdam 4 Diponegoro yang sekarang hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan untuk beliau. Berikut jajarannya ada para as di jajaran Kodam, kemudian Pak Danrem 072 71 Purwokerto,
yang telah hadir, berikut para Dandim dan Kuramil sampai di jajaran di wilayah Pemalang. Yang saya cintai, saya banggakan Bu Komisi 3, Bu Eva yang telah hadir. Siogianya hari ini Pak Arsul Sani hadir, Pak Bupati, karena ada kegiatan di istana, hari ini tidak datang. Bu Eva, terima kasih telah datang. Yang saya cintai, saya banggakan Bapak Wakapolda Jawa Tengah, berdiri Pak, menghadap sana biar masyarakat tahu Pak Wakapolda kita, Pak Brigadir Jenderal Polisi Seno Abi, Pak Abi. Kemudian Pak Irwasda Polda Jawa Tengah, mana Pak Ir? Berikut para jajarannya di Polda Jawa Tengah. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Kepala BNN Jawa Tengah, Pak Beni. Mohon izin berdiri Bang, biar masyarakat Pemalang tahu. Beliau selalu ikut kegiatan kita karena BNN operasional, saya pilih. Tepuk tangan untuk Pak Beni. Yang cintai, saya banggakan Kapolres Tabes Semarang, berdiri juga, biar masyarakat tahu kesana berdirinya, berdiri. Kemudian Kapolres seluruh jajaran ex-karisidenan Pekalongan, juga berdiri nggak ada salah, jangan sampai Pekalongan lo nggak ngerti. Nah, ex-karisidenan hadir semua. Lepak loro. Oh, kemudian yang saya cintai, saya banggakan Pak Bupati, Bapak. Kalau Bapak nggak usah berdiri, masyarakatnya di sini Pak. Pak Dr. Janaidi, berikut Forkominda, Pak Dandim, kemudian Pak Kapolres dan perwakilan yang lainnya, Bapak Sekcam, ulangi, Sekretaris Daerah, berikut jajaran. Wah sudah pakai antre Pak. Aja jangan karo aku. Kemudian Muspika, Kecamatan Putih Pak, Taman yang hari ini menjadi kegiatan objek. Pertama-tama izinkanlah kami panjatkan puji syukur atas Allah SWT, di mana hari ini Bapak Pangdam 4 Diponegoro berikut saya, berikut jajaran telah hadir dalam rangka panen raya. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati, ini merupakan suatu motivasi titik balik, khususnya putaran yang kedua Pak. Jadi putaran pertama kemarin dilaksanakan di Grobogan, hari ini di Pemalang, besok Senin di Klaten. Ini semua untuk apa? Sebagaimana perintah, ulangi, instruksi Bapak Presiden pada saat Hari Bayangkara, bahwa jajaran kepolisian diperintahkan untuk ikut mendukung dalam rangka percepatan ekonomi nasional. Dan ini seluruh kepolisian negara Republik Indonesia bersama-sama dengan TNI yang khususnya hari ini dengan Kodam 4 Diponegoro, kita bersama-sama untuk ikut serta dalam rangka menciptakan social banding, di mana masalah ketahanan pangan adalah prioritas dalam rangka menunjang percepatan ekonomi nasional. Dan ini sudah dilakukan sejak pada saat sebelum pandemi itu sudah ada, sebenarnya dari Pangdam juga sudah melaksanakan. Ini untuk mereview kembali, untuk membuat motivasi kembali, sehingga pelaksanaan COVID-19 yang terdampak khususnya di wilayah Pemalang dapat dikurangi, minimal diminimalisir dengan adanya menciptakan ketahanan pangan itu sendiri. Ketahanan pangan yang kita ciptakan wilayah kita berdasarkan Kapolres Pemalang menyampaikan hari ini adalah 220 hektar, betul? Di samping itu juga ada tabur benih, di samping itu juga ada panen mangga istana. Jadi anggap aja kita nanti makan di sana itu sama dengan makan di Istana Bogor. Bayangkan aja, mangganya di sini, istananya di Bogor. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa Kodam 4 Diponegoro dan Polda Jawa Tengah juga membuat ketahanan yang lain, di mana saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres dan para Dandim yang telah menciptakan dapur umum di masing-masing kegiatan, terutama pada hari Jumat dan hari Kamis ada namanya bakti sosial Dandim dan para Kapolres. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pangdam dan para Pangdandim
kiranya Pak Bupati bisa mendukung kegiatan ini. Kita mempunyai siwur pasukan penuh Pak untuk digerakkan. Modalnya nek perlu gotong royong. Dapur umum sudah diciptakan oleh para dandim dan para kapolres. Boleh di kodim, boleh di polres. Itu semua untuk apa? Untuk mengurangi masyarakat kita yang terdampak. Dapur umum didapatkan masyarakat, mereka yang terdampak baik itu PHK maupun layannya ditunjang oleh kegiatan TNI Polri secara bersama-sama. Kiranya Muspida juga akan mendukung sehingga namanya COVID-19 nantinya dapat diatasi dengan kebersamaan bersama-sama. Terakhir, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Muspika karena ini wilayahnya di sini. Tepuk tangan untuk Muspikanya. Kapolseknya mana Kapolsek? Kemudian Pak dan Ramil dan Pak Camatnya yang telah mengelola kegiatan ini. Ya Pandarannya sudah pakaian perang. Sudah pakaian siap panen Pak Pangdam. Dan ini merupakan suatu momentum yang harus kita tingkatkan secara bersama-sama sehingga masyarakat kita benar-benar yang terdampak itu tidak terasa. Terakhir pesan saya bahwa termasuk rekan-rekan wartawan, kita harus bisa adaptasi dengan kebiasaan baru. Jadi adaptasi kebiasaan baru yang kita maksudkan, naik sawah pun pakai masker. Itu tepuk tangan untuk masyarakat ini. Naik sawah pun pakai masker. Naik sawah pun harus cuci tangan. Biasanya cuci tangannya begini. Betul Pak Petani? Nek perlu ke sawah sangu masker, sangu sabun, nah, kan begitu. Itu adaptasi. Yang biasanya pakai masker, Bapak kok belum pakai masker di belakang tuh? Oh, tuh. Maskernya kemana Pak? Tinggalan. Nah, cari dulu Pak, itu dikasih masker Bapaknya. Coba anggota kasih masker. Pasang masker dulu. Itu kan Bapak jadi ganteng sekali kan? Jadi adaptasi kebiasaan baru yang kita maksud bahwa Bapak-bapak mengingatkan kepada diri saya dan masyarakat pada umumnya, ini kebiasaan yang harus kita laksanakan. Karena pandemi corona itu tidak tahu kapan, di mana, kepada siapa dia nanti akan terdampak. Minimal kalau kita sudah melaksanakan ini, kita semua berdoa sehingga corona ini dapat hilang dari tanah Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga ini adalah momentum dalam rangka bangkitnya Indonesia, khususnya Pemalang dalam rangka menghadapi pandemi corona. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Yuliana. Karena di Jawa Tengah ini katanya ada peraturan gubernur pakai masker, tidak pakai masker denda 150.000 ya. Nah ini kecuali kalau bicara, apalagi hoax. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, wa sholli wa salli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Bapak Kapolda Jawa Tengah beserta seluruh jajaran yang hadir. Yang saya hormati Bapak Pangdam Bupati Ponorogo beserta seluruh jajaran yang hadir. Yang saya hormati juga Bapak Bupati, Bapak Kepala BNN, dan seluruh Forkominda yang hadir, saudara-saudaraku Kapolres, Kapolres Tabes, dan seluruh Kapolres di Karisiden Pekalongan yang hadir, yang tadi nampak ada ribuan yang hadir ya, dan seluruh dulur-dulur media yang hadir, tepuk tangan tuh media yang hadir, luar biasa. Di media di sini kalau
tidak baik, maka tidak mungkin Jawa Tengah ini akan mendapatkan suasana yang nyaman juga. Jadi kawan-kawan media ini mempunyai peran yang sangat besar, sehingga sebelum saya mengawali sambutan saya, izinkan saya mengapresiasi dulu pada kawan-kawan media baik yang hadir maupun yang tidak hadir pada kesempatan kali ini. Seluruh Bapak dan Ibu dari kelompok tani yang hadir, mana yang hadir ya? Pak Tani, Bu Tani, orang bersuara nih. Tadi kalau Pak Kapolda menyampaikan kalau nggak pakai masker kelihatan ganteng. Saya rasa agak bohong itu Pak. Jadi baru kali ini saya dengar pakai masker kelihatan ganteng. Sebetulnya enggak. Kalau pakai masker maka kita lebih sehat. Kalau lebih sehat maka setelah pandemi ini kita akan lebih, ya yang bapak-bapak lebih ganteng, yang ibu-ibu lebih cantik, itu yang terjadi. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan karunia-Nya dan pujinya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan kekuatan dan diberikan izin untuk bersilaturahmi. Saya rasa pertemuan pada pagi hari ini kita niatkan dengan niatan silaturahmi saja Bapak dan Ibu, agar apa? Agar mendapatkan pahala dan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tidak hanya sekedar seremoni dan formalitas yang harus kita kerjakan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, tantangan terbesar dalam resesi ekonomi dunia pada saat ini adalah bagaimana menciptakan ketahanan pangan di negara masing-masing. Demikian juga di negara kita, bangsa Indonesia, ketahanan pangan menjadi faktor utama dan yang terutama yang harus kita pertahankan dan kita perjuangkan. Logika tanpa logistik maka tidak berjalan. Urusan perut ketika kosong, maka semua urusan besar di negara kita, bahkan di dunia ini, akan sangat memungkinkan terjadi. Oleh karena itu, pada saat hari ulang tahun Bayangkara 1 Juli yang lalu, Bapak Presiden Republik Indonesia memberikan arahannya kepada seluruh anggota Polri. Ada 7 arahan yang saya ingat, Pak Kapolda ya. Yang ketujuh, yakni bagaimana Bapak Presiden meminta atau menginstruksikan kepada Polri agar ikut berperan aktif dalam memulihkan perekonomian bangsa Indonesia. Hari ini saya melihat Bapak Kapolda beserta Pak Pangdam mewujudkan dari arahan ketujuh Bapak Presiden Republik Indonesia. Tentu bersama Bapak Bupati, khususnya Bapak Bupati Pemalang. Dan saya ingat juga pada saat beberapa saat setelah Pak Kapolda dilantik, Pak Ahmad Dahlan menjadi Pak Kapolda Jawa Tengah, beliau mengeluarkan komentar wisnya. Salah satunya adalah bagaimana menguatkan 3 pilar, mewujudkan serta meningkatkan kerjasama dengan TNI, Polri, dan seluruh tokoh masyarakat yang ada di Jawa Tengah ini. Hari ini saya pun melihat menu Commander Wish-nya tidak hanya sekedar bualan, namun Bapak Kapolda beserta seluruh jajaran mewujudkan ini dengan baik. Oleh karena itu, atas nama rakyat Indonesia, rakyat Jawa Tengah, saya mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah beserta seluruh jajaran, juga Bapak Panglima, Bapak Pangdam, Pak Diponegoro beserta seluruh jajaran yang telah mewujudkan ini, tidak hanya memberikan atau mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat, namun juga turut berperan aktif dalam meningkatkan atau ketahanan pangan dan memastikan pangan tersedia untuk rakyat Jawa Tengah. Oleh karena itu, terakhir yang ingin saya sampaikan, saya ini sudah tidak sabar untuk memetik mangga istana, sehingga tidak bijaksana ketika saya berbicara di depan panjenengan semua ini berpanjang lebar.
Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah untuk memulihkan pandemi ini dan memulihkan ekonomi bangsa ini tidak bisa kementerian teknis atau eksekutif ini berjalan sendiri. Namun mari kita bersama-sama, eksekutif, legislatif, juga panjenengan semua TNI, Polri, mari kita bergandengan tangan mewujudkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik dan memastikan perut rakyat Indonesia ini terisi, nyaman, aman, dan tentram. Kata pepatah Jawa itu, yen wani ojo wedi, yen wedi ojo wani-wani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pemukulan kentongan sebagai tanda dimulainya panen raya oleh Pangdam 4 Diponegoro dan Kapolda Jawa Tengah. Dan Bapak Pangdam 4 Diponegoro, Bapak Kapolda Jawa Tengah, didampingi anggota DPR RI Komisi 3 berkenan masih berada di tempat. Dilanjutkan penyerahan burung hantu secara simbolis kepada perwakilan kelompok tani. Hadirin yang kami hormati, burung hantu ini diharapkan memberikan manfaat kepada petani untuk mencegah hama tikus yang biasa dialami oleh petani, sehingga para petani diharapkan tidak lagi menggunakan jerat listrik. Perwakilan ini silakan kembali ke tempat. Dilanjutkan foto bersama. Didampingi KBNNP, Wakapolda Jawa Tengah, Bupati Pemalang, Kapolres Pemalang, dan Tim 0711 Pemalang. Foto bersama selesai, berkenan Bapak Kapolda Jawa Tengah beserta pejabat utama pendamping berkenan. Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres Pemalang berkenan itu ke tempat yang sudah dipersiapkan. Penegoro, Ibu anggota DPR RI Komisi 3, Bapak Wakapolda Jawa Tengah, Bapak Kepala BNNP Jawa Tengah, Bapak Kepala, Bapak Dandim. Ibu, untuk selanjutnya adalah pemotongan tadi agar nanti dalam pelaksanaan bersamaan mau izin nanti kami hitung 3 hitungan dulu.
Mohon ibu, bapak ibu untuk sabuk bisa diangkat bu, bapak. Ini diangkat ya, agar untuk teman-teman dari humas dan awak media bisa mengabadikan. Baik, cukup. Ini motor terus. Terima kasih bapak. Bisa persiapan untuk memotong padi. 3 hitungan mundur. 3, 2, 1. Setelah memotong padi, kemudian diangkat sejenak untuk memberikan waktu kepada rekan humas dan juga awak media untuk mengambil gambar. Sebagai pertanda telah dimulainya panen raya padi bersama TNI Polri dan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Adapun luas area, cukup bapak, terima kasih. Mohon bapak ibu ya bapak untuk bertahan di tempat sejenak untuk foto bersama bapak, foto-foto bersama terlebih dahulu sebelum nanti melanjutkan ke acara yang selanjutnya. Baik, sudah cukup. Mohon izin pada Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Ibu dari anggota DPRI Komisi 3, Bapak Kapolda, akan pelaksanaan workshop. Hari ini Polda Jawa Tengah, saya Kapolda dengan Pak Pangdam, berikut Komisi 3 dan Pak Bupati jajaran Pemalangan telah melakukan kegiatan panen raya, yaitu 220 hektar yang dipanen. Yang ini merupakan momentum titik balik sebagaimana arahan instruksi Bapak Presiden bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera ikut serta dalam rangka pemulihan percepatan ekonomi nasional. Dan ini direspon baik oleh seluruh jajaran, khususnya Polda Jawa Tengah dan Kodam 4 Diponegoro yang dijabarkan dalam bentuk harian, di mana para Kapolres dan para Bupati telah menyiapkan kegiatan ini di tengah-tengah masyarakat untuk mengeliminir adanya dampak COVID-19 di wilayah masing-masing. Dan ini terus kita lakukan, tidak hanya panen raya padi, tetapi ada penaburan benih, kemudian panen mangga dan lain sebagainya. Ini semua kita gunakan untuk apa? Untuk mendidik masyarakat kita dalam rangka ketahanan pangan nasional. Demikian Mas. Oke, cukup ya. Oke, betul. Yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, beserta pejabat utama Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Yang kami hormati Pangdam 4 Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Bakti Agus Fajari, beserta pejabat utama Kodam 4 Diponegoro. Yang kami hormati Bupati Pemalang beserta segenap jajaran pemerintah Kabupaten Pemalang. Yang kami hormati Bapak Kapolres Pemalang beserta segenap anggota Polres Pemalang. Yang kami hormati Bapak Dandim 0711 Pemalang beserta segenap anggota Kodim 0711 Pemalang.
Yang kami hormati forum pimpinan daerah untuk wilayah tetangga, Bupati Brebes, Bupati Tegal, Bupati Pekalongan, Wali Kota Tegal, Wali Kota Pekalongan yang saya hormati, seluruh hadirin semuanya saja yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, utamanya rekan-rekan kepala desa yang tergabung dalam Simonglang dan DPC Kapdesi Kabupaten Malang yang saya hormati pula. Mengawali sambutan kali ini, perkenankan kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia sehingga pagi hari ini kita dapat dipertemukan di lapangan Desa Penggerit dalam keadaan sehat dan halangan suatu apapun. Pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah dan Bapak Panglima Kodam 4 Diponegoro beserta rombongan. Sungguh merupakan suatu kehormatan dan kegembiraan bagi kami warga Desa Penggerit, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, atas kehadiran Bapak Kapolda Jawa Tengah dan Pangdam 4 Diponegoro beserta rombongan di desa kami, karena baru kali pertama ini Pak Kapolda dan Bapak Pangdam beserta pejabat-pejabat utamanya mengunjungi desa kami sekaligus memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak COVID-19. Untuk ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kehadiran Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam juga mengobati kerinduan warga masyarakat Desa Penggerit pada khususnya dan masyarakat Pemalang pada umumnya, di mana seharusnya di bulan ini kami mengadakan kegiatan Festival Mangga tahun 2020, namun karena mengingat situasi pandemi COVID-19, acara tersebut kami tiadakan. Sedikit kami sampaikan potensi Desa Penggerit, desa yang terletak paling selatan di Kecamatan Taman, berbatasan dengan hutan negara, mempunyai luas 1.151 hektar yang terdiri dari hutan negara 779 hektar, lahan persawahan 178 hektar, ladang atau tanda hujan 130 hektar, dan permukiman 64,69 hektar dengan jumlah penduduk 6.174 jiwa. Perekonomian Desa Penggerit sebagian besar ditopang dari sektor pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian utama desa adalah padi dan mangga. Hasil rata-rata per tahun gabah 3.240 ton dan hasil mangga rata-rata per tahun adalah 1.500 ton. Di samping itu ada potensi lain yang sedang kami kembangkan, yaitu wisata religi Benowo Park, wisata agro budidaya tanaman anggrek, dan wisata minat khusus jelajah hutan Penggerit yang bekerja sama dengan komunitas off-road Kabupaten Pemalang. Hadirin yang berbahagia, mohon izin saya selaku Kepala Desa Penggerit sekaligus sebagai Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Pemalang atau Simonglang dan juga Ketua DPC PAPDSI Kabupaten Pemalang sangat mendukung program Kampung Siaga COVID-19, sehingga 211 desa di Kabupaten Malang telah terbentuk Kampung Siaga COVID-19. Kami juga mendukung inisiasi dan inovasi Bapak Kapolres Pemalang yang telah membentuk dan melonsing 5 pondok pesantren siaga COVID-19 dan juga objek wisata siaga COVID-19 di Kabupaten Malang, sehingga mampu mendisiplinkan warga masyarakat terhadap protokol kesehatan dengan baik guna memutus mata rantai penularan virus corona di Kabupaten Malang, bersatu padu dengan tim gugus COVID-19 Kabupaten Pemalang. Terkait pesta demokrasi pilkada tahun 2020 yang disambung juga dengan pilkada serentak di 28 desa, kami Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Malang sebagai wadah Paguyuban Kades tentu sangat proaktif mendukung upaya pengelolaan Kamtibmas agar tetap kondusif bersama TNI Polri melalui 3 pilar Kamtibmas dan Babinsa. Juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Pak Bupati Malang. Kenapa Penggerit kemudian menjadi kampung mangga? Karena sejak tahun 2010 semenjak beliau menjabat Bupati Malang, bantuan untuk bibit mangga di Kabupaten Pemalang luar biasa, utamanya di Desa Penggerit, hingga saat ini sudah mencapai hampir 11.000 pohon. Kali ini terima kasih Bapak Bupati. Demikian sambutan yang saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis bantuan sosial Kapolda Jawa Tengah dan Pangdam 4 Diponegoro sebanyak 100 paket sembako kepada warga masyarakat Desa Penggari. Kepada perwakilan warga yang akan menerima bansos untuk menyerahkan diri. Berhitung. Mic-nya. Mohon izin Bapak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sah? Udah sah ya?